Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anak semua, kalian akan belajar memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat melalui permainan koin kawan dan lawan. Atau untuk memudahkan kalian mengingat nama permainan ini, sebut saja permainan kokalan. Untuk selanjutnya, simak baik-baik bagaimana kalian mengadakan permainan kokalan. Semua, tujuan permainan yang akan kalian laksanakan yaitu menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Petunjuknya begini: sebelum permainan dilakukan, terlebih dahulu disepakati aturan penggunaan permainan kokalan, yaitu permainan koin kawan dan lawan. Peraturannya seperti kalian lihat, itu ada dua gambar dalam lingkaran. Ada gambar positif dengan latar warna putih, itu untuk bilangan positif. Kalian untuk memudahkan mengingatnya, di situ warna latarnya yaitu warna putih. Sedangkan koin untuk bilangan negatif, di dalam lingkaran ada tanda negatif dengan warna latar yaitu warna biru. Kalian nanti harus menyiapkan beberapa koin untuk bilangan positif dan koin untuk bilangan negatif. Kalian nanti akan membuatnya dari kertas tebal, beberapa koin sesuai kebutuhan. Setelah koin-koin untuk permainan kokalan kalian siapkan, lakukan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, carilah teman pasangan sebangkumu. Karena sekarang posisi kamu satu meja satu orang, berarti carilah teman dengan meja lain ya. Sebab kalian harus berpasangan, paling tidak 2 orang. Yang kedua, tentukan bagian pasangan yang menjadi kawan dan juga siapa pasangan kalian yang menjadi lawan. Yang menjadi kawan membawa koin bertanda positif dan yang menjadi lawan membawa koin bertanda negatif. Yang ketiga, tentukan operasi bilangan bulat yang akan diselesaikan. Jadi ada kalimat matematikanya. Operasinya apakah penjumlahan ataukah pengurangan. Selanjutnya, langkah yang keempat, lakukan diskusi dan kerjasama dengan teman pasangan kamu. Ya, lakukan diskusi dengan teman pasangan main. Diskusinya bagaimana? Yaitu untuk jawab operasi bilangan bulat melalui peragaan koin. Peragaan koin. Jadi koin-koinnya nanti dimainkan ya, dimainkan bersama pasangan kalian itu. Caranya, dari seorang teman minta kepada pasangan kamu untuk membuat satu soal, misalnya satu soal penjumlahan, atau kalian kalau sudah mahir penjumlahan, soal dalam bentuk pengurangan. Sini Pak Guru sajikan satu contoh soal penjumlahan. Nanti setelah
kalian bisa mengerjakannya contoh dari Pak Guru, kalian harus selesaikan bersama teman pasangan main kamu. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Untuk nomor 1, di sini bilangannya sangat kecil dan mudah, yaitu 3 ditambah 4. Ini operasinya penjumlahan. 3 ditambah 4. Untuk bilangan 3, itu pada lingkaran tampak 3 koin. Bilangan positif. Kemudian dilanjutkan, yaitu 4 koin untuk bilangan positif. Sehingga kalau digabungkan atau dijumlahkan atau ditambah, akan menjadi berapa koin? Ya, menjadi 7 koin. Dengan demikian, penjumlahan bilangan bulat 3 ditambah 4 sama dengan berapa? Ya, 7. Setelah kalian tadi memahami penjumlahan bilangan bulat dengan peragaan yang Pak Guru tampilkan, kalian bersama pasangan main kalian tentukan hasil dari nomor 2, nomor 3, nomor 4. Diskusi ya, kerja kelompok. Gambarnya juga dibuat. Setiap nomor gambarnya dibuat. Gambar untuk nomor 2, gambar untuk nomor 3, gambar untuk nomor 4 dibuat. Dan juga peragaan ketika kalian bermain dengan lawan kalian, kalian buat videonya dan fotonya. Videonya kalian simpan ketika bermain memperagakan nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu. Fotonya juga disimpan. Nanti kalian kirim, upload pada kelas matematika classroom. Untuk pengiriman atau mengupload video dan foto peragaan itu dilakukan oleh masing-masing siswa. Bisa dipahami? Ya, kita lanjutkan. Untuk contoh yang berikutnya, ini adalah operasi pengurangan. Pada operasi pengurangan, kalian harus lebih hati-hati lagi. Peraturannya begini, jika koin yang akan diambil tidak ada atau dikurangi tidak ada, tidak mencukupi, maka caranya tambahkan sepasang koin positif dan negatif. Tambahkan sepasang koin positif dan negatif, sepasang. Bisa jadi 2 pasang, bisa jadi 3 pasang. Tujuannya, kalian bisa melakukan operasi pengurangan. Kalian perhatikan baik-baik gambar peragaan dari Pak Guru. Di sini nomor 1, Pak Guru peragakan gambarnya. Kita akan mengurangi bilangan 3 dikurangi 4. Bilangan 3 dikurangi 4 itu kita tahu tidak mencukupi atau tidak bisa. Maka caranya seperti tampak pada gambar, kita tambah sepasang koin warna putih dengan koin warna biru, sepasang. Mungkin cukup. Kalau mamanya tidak cukup, berarti kita tambahkan lagi sepasang lagi, pasangan putih dengan biru. Nah, kita coba satu dulu. Sehingga setelah kita tambahkan sepasang koin warna putih dan warna biru, nanti kita bisa melakukan operasi pengurangan. 3 dikurang 4. Seperti tampak pada gambar, di situ ada 4 koin warna putih. Bukan 3 ya? 3 dikurang 4. Pak Guru ulangi. 3 dikurang 4. Nah, sekarang ada 4
koin warna putih, 1 koin warna biru. Sehingga yang putih diambil 4, habis. Tinggal sekarang yang biru. Yang biru ada berapa? Ada 1. Kalau kita artikan ke dalam bilangan, maka 3 dikurang 4 sama dengan berapa? Ya, negatif 1. Begitu. Ya. Kita bisa melakukan 3 dikurang 4. Dan hasilnya negatif 1. Gambarnya ya seperti Pak Guru tunjukkan itu. Ya. Nah, sekarang untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, kalian bisa melakukan pengurangannya ya. Kalian tentukan hasilnya, pengurangannya. Caranya, kalian pakai koin kokalan, berdiskusi dengan pasangan lain ya. Gambarnya difoto. Ketika kamu bermain pun utak-atik kartu kokalan ini kamu buat video, dan nanti video dan fotonya kalian kirim di kelas matematika. Pengiriman dilakukan oleh setiap siswa karena nilainya nanti untuk masing-masing ya, tapi kalian melakukannya dengan kerjasama. Oke, kita lanjutkan. Pak Guru ingin memberikan kuis, yaitu dari percobaan yang telah kalian lakukan. Ini ada kuis. Pak Guru buatkan gambarnya, gambar balon ini. Gambar balon ini tertulis rumus-rumus penjumlahan bilangan bulat. Itu namanya rumus-rumus bilangan bulat. Pada balon yang pertama, rumusnya A ditambah B. Pada balon yang kedua, negatif A dikurangi B. Begitu seterusnya. Nah, dari balon-balon ini ada balon-balon yang maksud rumusnya sama ya. Nggak tahu. Mungkin balon yang warna coklat sama itu maksudnya dengan warna kuning atau biru, sama dengan warna oranye. Nah, kalian periksa ya. Kalian periksa dengan baik. Nanti kalian jawab masing-masing ya. Nah, yang ini, kuis ini, jawabannya kalian tulis masing-masing ya. Nanti akan Pak Guru tanyakan ketika kalian luring, ketika tatap muka ya. Kalian luring ketika tatap muka dengan Pak Guru dalam kelas. Simpan aja dulu kuis ini ya. Oke? Kita lanjutkan lagi. Anak-anak semua yang masih semangat, baik, Bapak lanjutkan. Setelah kalian mencoba memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat melalui permainan koin kokalan, dan Bapak kasih kuisnya juga yang nanti akan Pak Guru tanya ketika kalian luring. Bapak akan coba lanjutkan, kalian dapat memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat melalui gambar garis bilangan. Pada layar tampak satu garis bilangan dengan garis-garis tanpa bilangan. Kemudian pada tahap penyelesaiannya, di situ muncul satu garis anak panah mewakili bilangan yang pertama, kemudian ditambah bilangan kedua, dan hasilnya adalah garis panah yang titik-titik yang ketiga. Itu adalah hasil dari operasi hitung penjumlahan yang dimaksud
oleh gambar garis bilangan pada awal. Itu adalah merupakan tampilan dari operasi hitung penjumlahan. Seperti apa operasi hitung penjumlahan matematikanya? Kalian simak gambar selanjutnya. Di sini muncul gambar yang pada awal Pak Guru tunjukkan. Itu adalah langkah-langkah. Langkah pertama, kalian harus perhatikan garis dan arah panah. Garis dan arah panah. Garisnya itu ada panahnya, di ujungnya ada panahnya, lancip ya. Garis itu yang pertama bergerak dari bilangan 0, titik 0, melangkah ke kanan apa ke kiri? Iya, ke kiri. Ke kiri sebanyak berapa langkah? 9 langkah. Maka karena tadi melangkah dari 0 ke kiri 9 langkah, garis bilangan itu menunjukkan bilangan negatif 9. Kemudian langkah yang kedua, pada garis dan arah panah yang kedua. Di situ bergerak berbalik arah. Berbalik arah. Yang tadi ke kiri sekarang ke kanan. Itu artinya pengurangan. Ya, pengurangan. Tadi Pak Guru katakan penjumlahan ya. Ternyata itu adalah pengurangan. Pengurangan. Kurang berapa? Ya kita hitung aja bergeraknya berapa langkah. Berbalik arah ya. Berbalik arah. Bergeraknya berapa langkah? 13 langkah. 13 langkah. Dengan demikian, bilangan ini dapat ditulis negatif 13. Negatif 13 ya. Karena berbalik arah ya. Negatif 13. Kurangan berbalik arah sehingga mundur. Maka bilangannya adalah bilangan negatif 13. Ya. Kemudian langkah yang ketiga, garis dan arah panah yang ketiga. Ini adalah merupakan hasil dari operasi pengurangan ya. Hasil dari operasi pengurangan. Jadi negatif 9 dikurang bergerak mundur negatif 13, maka hasilnya seperti tampak pada gambar, yaitu dari 0 ke titik berapa? Titik 4 ya. Dan titik 4 bergerak ke titik 4. Nah, maka titik 4 itu adalah merupakan hasil. Di sini langkah keempat. Perhatikan, langkah ke-1 sampai dengan langkah 3 kalimat matematika dapat ditulis negatif 9 dikurang, waktu tadi berbalik arah itu dikurang ya. Dikurang berapa? Berbalik arah tadi sehingga mundur, dikurang negatif 13. Sehingga hasil akhirnya seperti tampak pada gambar juga, yaitu pada titik bilangan 4. Kita simpulkan langkah kelima. Karena negatif A di sini pada bilangan itu negatif 9 dikurang negatif B yaitu negatif 13 sama dengan negatif 1 ditambah B. Maka negatif 9 dikurang negatif 13 sama dengan 4. Itu dapat ditulis juga dalam bentuk penjumlahan. Nah, seperti di awal tadi Pak Guru katakan penjumlahan. Dapat ditulis juga dalam bentuk penjumlahan. Yaitu negatif 9 ditambah 13. Ditambah 13. Ya. Kok tadi negatif 13 ya? Sekarang jadi 13. Ya. Negatif 13 itu mewakili bergerak mundur. Kemudian 13
mewakili pada garis bilangannya anak panahnya mengarah ke arah mana? Kanan apa kiri? Kanan. Sehingga 13. D. Kalimat pengurangan negatif 9 dikurang negatif 13 sama dengan 4. Bisa juga ditulis dalam bentuk penjumlahan, yaitu negatif 9 ditambah 13 sama dengan 4. Hasilnya sama, yaitu 4. Oke. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Masih menyatakan penjumlahan dan pengurangan dengan bantuan gambar garis bilangan. Di sini ada gambar. Ada gambar ya. Seperti kalian tampak. Langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya Pak Guru terangkan ini. Kamu juga bisa baca di layar. Yang pertama, melangkah ke kiri. Mundur ya. Berapa langkah? 3 langkah. Dari titik berapa? Dari titik 0 ya. Mundur atau ke kiri dari titik 0. Sehingga garis yang pertama itu dapat ditulis dengan bilangan, yaitu bilangan negatif 3. Langkah yang kedua, arah panah tetap. Arah panah tetap. Garis yang pertama kan arah panahnya ke kiri. Nah, sekarang garis yang kedua arah panahnya ke kanan apa kiri? Ke kiri. Dengan demikian arah panah tetap. Artinya kalau arah panahnya tetap apa? Penjumlahan apa pengurangan? Penjumlahan, ya. Penjumlahan ke kiri atau mundur. Berapa langkah itu? Lihat panah yang kedua. Berapa? 6 langkah. Karena bergerak ke kiri 6 langkah, maka bilangannya adalah negatif 6. Oke, lanjutkan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, melangkah ke kiri, mundur 9 langkah dari titik 0. Dari titik 0 ke kiri. Artinya bilangan berapa? Iya, negatif 9. Kemudian langkah yang keempat. Dari langkah pertama 1, 2, dan 3 itu bisa ditulis dalam kalimat matematika seperti apa? Penjumlahan kan? Yaitu negatif 3 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 9. Kita simpulkan langkah yang kelima ini. Karena negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A dikurang B. Kalian lihat gambar pada contoh. Maka kalimat matematika penjumlahan negatif 3 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 9 dapat juga ditulis dalam kalimat matematika pengurangan. Seperti apa? Negatif 3 dikurang 6 sama dengan negatif 9. Gitu ya. Oke, Pak Guru kasih contoh satu lagi. Kalian harus hitung hasil dari soal-soal berikut. Ada 2 soal ini. Yang pertama 4 ditambah negatif 4 sama dengan D. Yang kedua negatif 7 ditambah 7 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya seperti apa? Penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya. Ada istilah baru ini. Lawannya ya. Lawan dari satu bilangan bulat akan menghasilkan 0. Itu kalian harus ingat. Itu prinsip ya. Namanya prinsip dalam matematika. Prinsip harus ingat ya. Boleh kalau bisa hafal. Penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya akan menghasilkan berapa? Iya, 0. Yang pertama, lawan dari 4 itu berapa sih? Lawan dari 4 adalah negatif 4. Jadi pada soal nomor 1, 4 ditambah negatif 4 ya 0, karena ditambahkan dengan lawannya. Contoh yang kedua juga, lawan dari negatif 7 itu berapa? Ya 7. Contoh yang kedua, negatif 7 ditambah 7. Nah ini bilangan negatif 7 ditambah dengan lawannya.
dalam prinsip tadi kalau ditambah dengan lawannya harus berapa hasilnya? Iya, 0. Bagus. Begitu seterusnya ya. Bilangan bulat berapapun kalau ditambahkan dengan lawannya itu akan menghasilkan bilangan 0. Taruhlah bilangan berapa? Oh, Pak Guru sebut lagi ya. Misalnya 75. 75 itu lawannya berapa? Negatif 75. Kalau 75 ditambah negatif 7, hasilnya berapa? 0. Jadi bilangan berapapun dalam bilangan bulat, kalau ditambah dengan lawannya, pasti akan menghasilkan bilangan 0. Itu. Semangat ya. Nah, satu contoh lagi. Ini ada satu soal cerita di sebuah wahana permainan salju. Permainan salju atau disebutnya dalam bahasa snow. Suhunya mencapai negatif 2 derajat Celcius. Kemudian suhu di luar ruangannya berapa? 23 derajat Celcius. Nah, Pak Guru tanya, selisih suhunya adalah titik-titik derajat Celcius. Jadi selisih antara di dalam ruangan dengan di luar ruangan itu berapa derajat Celcius. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian harus tahu selisih dua bilangan dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Ini aturan ya, kamu harus tahu, paham juga aturan. Jadi untuk menghitung selisih dua bilangan bulat, aturannya begini. Jika suatu bilangan A kurang dari B, maka selisihnya B dikurangi A. Gitu. A-nya kecil, B-nya besar, maka yang dikuranginya B dikurangi A. Aturan yang keduanya, jika A lebih dari B, maka selisihnya ya A dikurangi B. A-nya besar, B-nya kecil, gitu. Nanti yang besar dikurangi yang kecil, nanti selisihnya akan ketemu. Ya. Tapi jika bilangan A sama dengan bilangan B, tuh, maka selisihnya berapa? Iya, 0 ya, karena sama, jadi tidak punya selisihnya. Oke, penyelesaian soal cerita yang tadi, suhu malam hari negatif 2 derajat Celcius, suhu siang hari 23 derajat Celcius. Nah, itu suhu malam hari itu yang di dalam ruangan itu maksudnya ya. Kemudian suhu siang harinya di luar ruangan 23 derajat Celcius. Jadi selisihnya berapa? Selisihnya karena yang besarnya 23 derajat Celcius dan yang kecilnya negatif 2 derajat Celcius, jadi selisihnya yang besar dikurangi yang kecil, yaitu 23 dikurangi negatif 2 sama dengan 23 ditambah 2. Loh, kenapa jadi berubah ditambah? Nah, kalian tadi kan sudah belajar merubah operasi pengurangan menjadi penjumlahan. Nah, di sini operasinya akan berubah menjadi penjumlahan dari pengurangan. Kemudian negatif 2-nya berubah menjadi bilangan positif, yaitu 2. Sehingga selisih antara di dalam ruangan dan di luar ruangan ya, itu adalah 25. Jadi selisih suhu ya, selisih suhu Kebun Raya Bogor di malam hari dan siang hari adalah 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius. Begitu ya selisihnya. Tadi suhunya mencapai terendah itu negatif 2 derajat Celcius, dan di luar ruangan tempat permainan wahana salju di Kebun Raya Bogor itu mencapai 23 derajat Celcius, sehingga selisih antara keduanya yaitu 25 derajat Celcius. Begitu ya. Oke.
Itu saja mungkin penjelasan dari Pak Guru ya. Silakan tugas-tugas yang dapat kalian kumpulkan, kalian kirim di classroom matematika dan kalian akan melanjutkan ke materi berikutnya nanti, yaitu perkalian bilangan bulat. Untuk menutup materi pada video ini, tadi Pak Guru katakan sudah tuntas, tapi sebenarnya masih ada satu materi lagi. Nanti akan ada video yang kelima ya. Itu membahas sifat penjumlahan dan pengurangan, yaitu sifat asosiatif dan sifat komunikatif. Tapi secara umum ini tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat sudah Pak Guru terangkan ini ya. Tinggal nanti menyusul yaitu dua sifat. Dan untuk mengakhiri materi ini, Pak Guru juga kita sama-sama ucapkan alhamdulillah, dan Pak Guru tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.